yang ini? Iya. Dah nih, saya transfer. Tuh. Makasih ya Mbak. Aku permisi dulu. Nggak usah balik lagi kalau perlu, Bu. Giliran udah transferin aja. Diem, nyengir. Sama dasar mata duitan. Mudah-mudahan dia nggak balik lagi sini. Aduh udah jangan ribut-ribut. Pusing saya lagi flu, tambah pusing. Udah, biar aja. Yaudah, berusaha. Ya. Saya pamit ya. Iya, langsung pulang. Iya. Askara itu bapak dulu. Bapak dulu sama. Halo, gimana no? Arumi udah ketangkap? Waalaikumsalam, Sa. Kayaknya aku udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu juga sama Arumi. Kamu ingat kan kemarin kita ngelihat dia berhenti deket Pondok Pelita kan? Kayaknya arahnya mau ke Pondok Pelita. Apa aku cari ke sana ya? No, jangan gegabah kayak gitu dong, no. Sekarang gini, kalau memang benar Arumi ada di Pondok Pelita, terus kamu datang tanpa alasan yang tepat, bisa-bisa Arumi mencurigai kamu kalau kamu terlibat dalam penculikan itu, no. Ya kalau gitu, aku bisa kan telepon Bu Rosa. Tanya kalau Arumi ada di situ atau enggak. No, kamu tuh sadar nggak sih apa yang kita lakukan? Hah? Ini itu namanya penculikan dan penyekapan. Sekarang kalau kamu tanya sama Tante Rosa dan benar Arumi ada di rumah, Tante Rosa yang bakal mencurigai kamu, no. Sekarang kalau misalkan Tante Rosa udah tahu kita menyekap Arumi, kita menculik Arumi, emang kamu siap ngejelasin ke Tante Rosa alasan kita menyekap Arumi untuk apa? Hah? Kamu bisa ngejelasin teror itu? Kamu siap ngasih tahu apa yang udah kita lakukan di hotel itu? Iya, maaf. Nggak kepikiran sejauh itu. Iya, kamu benar. Kalau gitu, pakai alasan apa ya? Udah. Sekarang gini aja. Ini kan udah jam segini. Kamu bilang aja sama Tante Rosa kalau kamu mau jemput Reina. Yaudah. Kalau gitu, aku telepon Bu Rosa sekarang ya. Iya, no. Sekalian kamu periksa ada Arumi nggak di Pondok Pelita, ya? Yaudah, oke. Nanti aku kabarin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, No. Waalaikumsalam, Bu Rosa. Maaf telepon. Boleh aku jemput Rena? Soalnya lagi kangen banget sama Rena. Aku jemput aja di sekolah ya. Oh gitu, nggak apa-apa. Aduh, makasih sekali loh, No. Kebetulan saya juga sebenarnya mau jemput Rena nih, tapi memang banyak sekali pekerjaan. Gimana pun juga dia kan adik suami saya, so I have to taking care of her. Paham. Ya maklum aja kan kontrakan saya itu bukan dalam kompleks ya kayak Pondok Pelita ini. Jadi ya wajar aja kalau masih ada ular. Lagian emangnya kenapa kalau misalkan saya ada di Pondok Pelita? Saya kan juga anggota keluarga sini. Udah. Oke. Nggak usah saling sindir dan bersiteru kayak gini, bersitegang, ya. Ya dia duluan Mbak yang mulai. Kenapa? Ada apa? Saya nggak tahu apa-apa ini. So, kenapa? Ya, maaf kalau pertanyaan saya justru menyinggung. Karena memang sepengetahuan saya ya, Tante Arumi kan memang tidak tinggal di sini. Tinggalnya di kontrakan kan? Iya betul, kamu nggak salah sih pertanyaan kamu. Ini saya nggak tahu nih ada apa ini kalian berdua bersitegang kayak begini. Aku belum sempat cerita ya sama Mbak Rosa. Kejadian yang sebenarnya nimpa aku kemarin. Apa itu? Bukannya kamu kemarin... Jadi ada yang nge-abuse aku, terus nyekap aku dalam sebuah gudang. Makanya tadi kan pas datang kaki aku itu agak pincang ya Mbak. Itu karena aku terkena runtuhan kayu karena gudang itu dibakar. Jadi orang itu kayaknya sengaja banget mau nyelakain aku. Ini orang makin ngada-ngada ya. Siapa juga yang bakar ruangan itu? Sebentar, kamu diculik. Siapa yang culik kamu? Bukannya tadi kamu saya nggak ngerti sih, Kak. Iya, aku emang bilang kalau aku nginep rumah teman aku. Tapi itu setelah aku berhasil lolos dari gudang yang dibakar itu. Benar dugaan aku. Dia berhasil kabur dari gudang itu dan kembali ke Pondok Pelita. Kok
Kok kamu jadi tegang gitu sih dengar cerita saya? Tegang? Jangan-jangan kamu lagi yang ngebius dan nyekap saya dalam gudang. Saya abuse. Gini, stop sebentar. Maaf kalau saya berusaha netral, tapi di sini kamu langsung menuduh Nino loh, Arumi. Nggak baik menuduh orang seperti itu. Balik lagi, saya mau nanya, kalau saya yang dituduh untuk menyekap dan membius Anda, alasannya apa? Kamu nyekap saya karena kamu... Ups, hampir aja aku keceplosan dan bilang masalah teror itu. Kalau aku sebutin itu, sama aja aku udah ngaku kalau aku yang melakukan teror itu ke mereka selama ini. Kok berhenti? Kamu itu... Ya karena kamu itu benci sama saya. Iya kan? benci gitu maksudnya? Mirna, ya, untung kamu bawa minuman. Oke, ditaruh. Kayaknya gak masuk akal kalau memang atas dasar tidak suka atau katakanlah benci. Masa saya... Ya bisa aja. Karena alasan apa lagi? Sepertinya Arumi tadi ingin mengatakan bahwa alasan aku nyekap dia karena dia sudah meneror saya dan juga Elsa. Tapi dia langsung sadar dan tidak jadi mengatakannya. Karena itu sama saja membuka kartu kesalahannya sendiri. Pinter. Kalau masalah benci sih, satu rumah ini memang benci sama Bu Arumi. Tapi kenapa Pak Nino yang dituduh ya? Saya tuh benci banget loh sama Bu Arumi. Ibu gak mau tuduh saya? Tuduh saya juga dong. Mirna ngapain sih? Tahu-tahu ikutan nimbrung. Mirna, udah. Gini ya Arumi ya, gini loh. Saya juga tidak menyalahkan pendapat Nino dan juga Mirna. Mungkin kamu punya banyak masalah di masa lalu, jadi banyak yang benci kamu. That's why ini adalah your karma. I don't know. Banyak mungkin yang berusaha mencelakai kamu karena mungkin kamu juga dulu sering merugikan orang lain. Udah gak usah dibahas. Saya bisa cari tahu sendiri kok. Siapa pelakunya. Oh ya Bu Rosa. Ya. Tadi di mobil waktu nganter Rena ke sini, Rena sempat ngomong. Apa itu? Kapan Iri bisa ingat kalau dia itu pernah ditukar sama Aca. Nah, kalau seandainya kita bisa tahu siapa dalang di balik penukaran Aca dan Rena ini, kayaknya lebih mempermudah kita untuk menyelidiki dan memasukkan orang ini ke penjara. Iya Bu, saya juga penasaran Bu. Cuman kan sekarang kan kondisinya Rena masih belum ingat semuanya. Kalau dipaksa juga kan takut sakit kepalanya. Jadi saya juga sebenarnya penasaran sih siapa yang nuker Rena dengan Aca. Kelihatan banget dia langsung tegang. Aku makin curiga. Memang dia ada hubungannya dengan hilangnya Rena. Aku akan tetap cari buktinya dan jika terbukti benar, aku nggak akan seperti yang lain. Aku nggak segan-segan menjebloskan kamu ke penjara. Ya, itu juga masih menjadi pertanyaan besar buat saya. Pelan-pelan aja, kita tunggu sampai Rena benar-benar pulih. Suatu saat nanti dia akan berbicara hal yang benar. Siapa yang menukar dia dengan Aca. Coba aja kalau ketemu orangnya mah. Maaf Mbak, aku pergi dulu ya. Aku masih ada urusan. Oke. Permisi. Mana? Bolanya mana? Siram Miss Kiki. Halo Pak. Nih, adik aku Iya, siram. saya tunggu di depan jalan ya Pak, sesuai aplikasi. Iya, makasih Pak. Wow! Skara, kenapa sih kau nyiram Tante Arumi?
Ibu udah diem di situ aja, Ibu nggak usah maju-maju ke anak kecil ya, Bu. Nanti Askara, Ibu jangan kayak gitu. Kenapa itu? Apa itu? Aduh, kenapa lagi sih? Aduh, ya, Kiki gimana sih? Handphone saya jadi rusak ini. Ya, nyalain Kiki. Ya salahnya Ibu sendiri, ngapain pakai usil sama adik mau maju-maju, mau ngapain adik kualat kan? Nah itu rasanya HP-nya nyemplung ke dalam. Kualat jadi ya. Ini handphone saya jadi rusak, tahu nggak? Aduh, terus itu masalah Kiki. Kirana, tunggu. Kamu kenapa? Ada yang salah sama saya? Bilang aja. Aku berterima kasih banyak ya, kamu udah nganterin aku. Aku masuk dulu, kamu pulang aja. Tolong kalau memang ada masalah, kita obrolin baik-baik. Ya? Nggak usah dibahas. Aku masuk ya, makasih. Ada apa ya sebenarnya sama Kirana? Kenapa sikapnya langsung berubah seperti itu? Aku benar-benar gak nyangka Mas Randy tega ngelakuin ini semua. Tadinya aku udah percaya sama dia. Kalau dia itu tulus sama aku. Ternyata diam-diam dia merencanakan sesuatu yang dapat ngerugiin aku. Baik Bu, nanti setelah saya kembali saya akan langsung menuju ke Ibu untuk memberikan sampel rambut Kirana Bu. Supaya kita bisa tes DNA-nya. Bohong. Menipu. Ternyata selama ini dia nggak deketin aku. Hanya mau mengambil sampel rambut. Tapi untungnya aku sudah menukar sampel rambut itu dengan rambut orang lain. Silakan. Silakan kalian mengambil sampel rambut aku. Tapi aku akan pastikan hasilnya pasti tidak identik dengan Zidane. Aduh, padahal semua foto sama video Elsa sama Nino ada di handphone ini. Gimana nih kok sampai handphoneku rusak? Kiki, kamu harus tanggung jawab nih, handphone saya mati total. Apa Bu? Kiki tanggung jawab. HP Ibu kecemplung ke sini, itu kesalahan Ibu sendiri. Pokoknya kamu harus ganti handphone saya. Nggak mau. Ibu ganti. Aduh, nggak malu sama tetangga. Ada apa sih ini ribut-ribut? Aduh, itu tuh sampai ada gonggong anjing tetangga. Kenapa? Ada apa? Ini handphone aku jadi mati nih Mbak. Itu Bu tadi tuh Askara nyepratin dikit gitu, terus habis itu Ibu Arumi nggak terima. Ibu mau nyamperin Askara ke sandung, HP-nya kecemplung lah ke sini, terus nyuruh Kiki lagi yang gantiin HP-nya, kan Kiki nggak mau. Salah sendiri itu mah. Udah. Jadi HP kamu kecemplung. Ya udah berapa handphone kamu harganya? Dah, Ibu. Saya ganti. Mbak, handphone aku itu harganya bukan cuma 1-2 juta, cuma mahal banget ini. Ya, saya tahu. Berapa? Saya transfer kamu ya. Ibu. Ya, lumayan. Dapat duit dari Mbak Rosa. Tapi mudah-mudahan aja handphoneku masih bisa aku servis. Biar foto dan videonya Elsa sama Nino gak hilang. Nih, ke rekening kamu yang waktu itu kan. Saya transfer sekarang. Nih, bener yang ini? Iya. Dah, nih. Saya transfer. Tuh. Makasih ya Mbak. Aku permisi dulu. Nggak usah balik lagi kalau perlu Bu. Giliran udah transferin aja, diem, nyengir, sama dasar mata duitan. Mudah-mudahan nggak balik lagi sini. Aduh, udah jangan ribut-ribut. Pusing saya lagi flu, tambah pusing. Udah, biar aja. Yaudah, berusaha. Saya pamit ya. Iya, langsung pulang. Iya. Askara, Askara itu bapak dulu. Bapak dulu sama Salim. Awas Kamu basah. gimana? Awas basah. Sayang. Menurut banget sama kamu. Yaudah, pamit dulu ya Iya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Nino.